Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Momen yang dinanti akhirnya tiba. Hari Senin, 22 April 2024, sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024 digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi atau MK. Palu Hakim Ketua MK telah diketokkan. MK memutuskan menolak gugatan seluruh permohonan yang diajukan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Demikian pula dengan permohonan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gugatan mereka kandas. Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Putusan itu disertai pertimbangan-pertimbangan atas sederet dalil yang diajukan oleh pemohon. Di antaranya, dalil para pemohon yang meminta Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Menurut MK, dalil tersebut tak beralasan secara hukum. Dalil pemohon yang menyatakan terjadi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon agar mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi pihak terkait sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah juga tidak beralasan menurut hukum. Terkait dalil itu, Hakim MK Arief Hidayat juga mengatakan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan setelah Prabowo Gibran ditetapkan sebagai Capres-Cawapres. Mengenai penilaian mengenai sah atau tidaknya proses penetapan tersebut dan tindakan termohon dalam melaksanakan verifikasi pasangan calon telah dinilai mahkamah dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas. Terlebih setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 tidak ada satupun pasangan calon yang mengajukan keberatan penetapan pasangan calon nomor urut 2 termasuk juga dalam hal ini pemohon. Dalil pemohon yang menyebut soal ketidaknetralan para menteri dan pejabat negara lainnya dalam kampanye Pilpres untuk memenangkan Prabowo Gibran juga tak mempan. Hakim MK Arsul Sani menyebut bukti-bukti yang diajukan pemohon lemah sehingga tidak bisa menguatkan dalil yang dibuat oleh pemohon. Pemohon mendalilkan beberapa peristiwa yang pada pokoknya menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh menteri maupun pejabat negara lain untuk terlibat dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran, bahwa pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita maupun video yang bersumber dari media online tanpa diikuti oleh dukungan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan pemohon. Terhadap berita maupun video online tersebut, setelah mahkamah mencermati lebih lanjut apa yang menjadi substansi dari pemberitaannya, tidak ada hal yang menunjukkan secara spesifik bagaimana, kapan, di mana, serta kepada siapakah ketidaknetral yang dilakukan oleh para menteri dan pejabat negara tersebut. Apakah tindakan tersebut dilakukan dalam masa kampanye ataukah sebelum ataupun setelah masa kampanye. MK juga menolak dalil politisasi bantuan sosial atau bansos oleh Presiden Joko Widodo untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Ketua MK mengatakan dalil tersebut tak berdasarkan hukum. Dalil tentang Presiden Joko Widodo melakukan abuse of power dalam bentuk memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara
atau APBN untuk menjalankan program bantuan sosial yang dipolitisasi dengan tujuan mempengaruhi pemilih untuk pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon tentang penyalahgunaan automatic adjustment tidak juga Mahkamah berkesimpulan tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon mengenai peningkatan pesat pembagian bansos di masa pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, Mahkamah juga berkesimpulan yang sama sebagaimana di permohonan nomor 1 tidak beralasan menurut hukum. Perkara perselisihan hasil pemilihan umum ini juga disertai dissenting opinion atau pendapat berbeda di antara 8 hakim. Ada 3 hakim yang mengajukan dissenting opinion, yaitu Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, dan Arif Hidayat. Meski terdapat dissenting opinion, MK menolak keseluruhan gugatan pada pemohon. Putusan itu bersifat final dan mengikat. Putusan MK ini menambah daftar panjang perkara gugatan sengketa Pilpres yang berujung kandas. Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi. Kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Berakhir sudah perjuangan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD di sidang sengketa hasil Pilpres yang digelar di Mahkamah Konstitusi. MK telah menolak seluruh permohonan paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Di antaranya untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Anies Muhaimin serta Ganjar Mahfud tampak hadir di ruang persidangan. Mereka mendengar langsung saat Ketua MK membacakan putusan menolak secara keseluruhan gugatan beserta dalil-dalil yang dianggap tak berdasar secara hukum. Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi atas perkara sengketa hasil Pilpres 2024 ini bersifat final dan mengikat. Tak butuh waktu, Ganjar pun langsung menerima putusan MK tersebut. Ia bahkan memberikan ucapan selamat pada lawan politiknya yang meraih kemenangan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Hari ini dolar menguat, rupiah jatuh. Hari ini ada perang ya yang bisa bertambah dengan titik depan yang makin banyak. Harga minyaknya naik. Terus kemudian kebutuhan pangan mesti dicukupi. Saya kira itu PR yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan daripada sekedar kita berdebat yang tidak usai terkait dengan hasil ini. Begitu pula dengan Mahfud MD. Ia mengapresiasi Mahkamah Konstitusi serta menyisipkan pesan damai. Proses hukum tentang pemilu ini udah selesai. Tentang Pilpres tidak ada upaya hukum lagi. Karena keputusan tentang hasil Pilpres itu harus melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada perkara, Mahkamah Konstitusi memberitahu ke KPU bahwa tidak ada perkara, itu namanya konfirmasi. Kalau ada perkara, hasilnya vonis dan vonisnya hari ini. Oleh sebab itu ya kami menerima
demi keadaban hukum, ya. Karena keadaban hukum tuh ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar, ketika menerima putusan juga harus sportif. Nah, kita sportif, sehingga perselisihan itu ya sudah selesai, harus diakhiri. Kalau dikaitkan dengan kaidah agama di dalam usul fikih itu disebutkan begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu menyelesaikan sengketa. Kamu suka atau tidak suka harus diikuti putusan hakim. Dan kita ikut dalil itu. Kalimat senada juga disampaikan oleh Anies Baswedan. Selain memberikan ucapan selamat, Anies juga menitipkan sejumlah pesan kepada Prabowo Gibran. Disampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak bapak-bapak berdua. Saya sempat berkali-kali ditanya pendapat pribadi tentang Pak Prabowo, dan saya jawab beliau adalah seorang patriot. Hari ini saya terus mempercayai sebagai seorang patriot. Beliau adalah seorang yang telah mengalami pendidikan modern sejak usia belia dan berasal dari keluarga intelektual yang amat terpandang. Maka Prabowo tentu paham bahwa dalam demokrasi yang baik, menerima keberadaan oposisi sebagai partner dalam bernegara, menjaga keseimbangan dan independensi 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Lalu menjamin kebebasan media sebagai pilar keempat demokrasi, serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kebebasan rakyat di dalam bersuara, di dalam mengungkapkan pendapat, di dalam berserikat berkumpul dalam sebuah proses demokrasi. Dan sebagai seorang patriot didik, saya akan mengembalikan dan akan menjaga nilai-nilai demokrasi ini di masa-masa Indonesia. Sementara itu, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengatakan bahwa putusan MK menjadi akhir dari proses Pilpres 2024. Namun bukan berarti menjadi akhir bagi mereka untuk tetap mengawal demokrasi. Ya, saya ucapkan selamat bertugas kepada Pak Prabowo dan Gibran untuk masa pemerintahan yang akan datang. Dengan demikian seluruh proses Pilpres sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mensukseskan program perjuangan Amin maupun PKB. 3 pasangan calon telah bertarung di Pilpres tahun 2024. Tahapan-tahapan pemilu telah mereka jalani. Perjuangan menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi juga telah ditempuh oleh para pihak, yakni pasangan Anies Muhaimin serta Ganjar Mahfud. Dan semua itu akhirnya sampai pada titiknya. Kalau keputusan MK tidak ada pilihan, menerima atau tidak menerima harus menerima karena dia final dan mengikat. Dan apapun menurut saya kita tetap harus menghormati pilihan dari 01 dan 03 dalam konsensus Pilpres yang kalah. Mereka melakukan gugatan dalam bahasa hukum atau melakukan perlawanan dalam bahasa politik terhadap hasil keputusan KPU itu jalurnya konstitusional. Jadi koridor demokrasi, mengikuti mekanisme demokrasi. Meskipun ada 2 sebenarnya wacana, satu lewat MK sudah diputuskan sifatnya final dan mengikat, berarti mengokohkan kembali keputusan KPU bahwa 02 Prabowo Gibran terpilih menjadi Presiden Wapres terpilih. Nah, yang kedua ada jalur politik yang wacananya mungkin kita akan bicara pasca keputusan MK, yaitu jalur di DPR, jalur politik yaitu angket. Itu bisa jadi akan muncul wacananya bergulir, meskipun sejak awal saya mengatakan dia akan layu sebelum berkembang, sulit terrealisasi. Nah, di tengah kemenangan atas pesta demokrasi 5 tahunan, kita perlu ingat bahwa Pilpres ini juga sebuah perjalanan demokrasi yang membuat kita semua tumbuh dan belajar sebagai bagian dari bangsa. Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024
Komisi Pemilihan Umum menetapkan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Tahapan Pilpres 2024 hampir sampai di babak akhir. Hanya tinggal menunggu waktu yang telah dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melenggang ke istana sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemenangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 1 putaran telah mutlak didapat. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sengketa Pilpres secara keseluruhan telah final. Tak ada lagi yang bisa melakukan gugatan atas kemenangan paslon nomor urut 2 itu. Presiden Joko Widodo juga turut angkat bicara. Presiden menggarisbawahi soal putusan MK yang menolak sederet tuduhan tak sedap pada pemerintahannya kini. Pada ujungnya, Presiden meminta semua pihak bersatu demi kepentingan bangsa. Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu. Karena faktor eksternal, geopolitik, betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Dengan ditolaknya gugatan sengketa Pilpres, keputusan KPU soal penetapan calon presiden dan wakil presiden pemenang Pilpres 2024 tidak berubah. Rabu, 24 April 2024, KPU menggelar rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih pemenang Pilpres 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sah sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Usai ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024, Prabowo menyampaikan pidato didampingi oleh wakilnya Gibran. Prabowo mengingatkan pertandingan kontestasi Pilpres telah usai. Ia pun mengajak semua pihak, tak terkecuali yang pernah menjadi lawan politiknya, untuk berjuang bersama demi bangsa dan rakyat. Pimpinan semua unsur masyarakat harus rukun. Ini harapan dan tuntutan rakyat kita. Berbeda adalah baik. Kita debat, tidak ada masalah. Kita adu argumen, adu gagasan, adu solusi. Tapi tujuannya harus sebesar-besarnya kepentingan, kebaikan
kesejahteraan, kemakmuran rakyat kita. Itu tujuan kita. Saya akan mengajak semua kekuatan berbuat bersatu untuk bangsa. Prabowo juga langsung menata langkah untuk merangkul elit politik di luar koalisi pendukungnya. Ia ingin semua bersatu. Sekarang kita harus melihat ke depan, bekerja untuk rakyat. Sekarang tahapnya kerjasama untuk rakyat, dan saya sangat besar hati, saya sangat terima kasih. Saya diundang ke sini dan saya menerima tadi penyampaian, pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Sementara Gibran langsung menyambangi warga di Rusun Muara Baru. Kedatangannya disambut hangat warga yang sejak pagi telah menanti kedatangannya. Jangan lagi ada yang stunting, jangan ada lagi yang kurang gizi. Kita pengen juga memperhatikan pendidikannya. Mungkin sekarang ada ibu-ibu udah punya KIS, sudah punya KIP, atau mungkin yang ada yang belum dapat. Nanti kami evaluasi lagi programnya biar lebih tepat sasaran. Jadi saya masih bertugas sebagai Wali Kota Surakarta, Wali Kota Solo. Ini saya pengen nanti 6 bulan ke depan saya juga pengen belanja masalah sebanyak-banyaknya. Entah itu masalah kemiskinan, pendidikan, masalah stunting, gizi. Ini kita pengen mendapatkan masukan yang sebanyak-banyaknya dari Bapak Ibu semua. Kemenangan Prabowo Gibran tentu saja akan diwarnai berbagai dinamika politik. Manuver-manuver politik bisa jadi akan terus bergulir jelang kabinet baru Prabowo Gibran.